ada suasana dinamika yang sedemikian rupa amat sangat membutuhkan kearifan kita untuk memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan yang terjadi di sekitar kita. Sejak kita mendeklarasikan Bung Anies Baswedan sebagai calon presiden kita, ada yang menyatakan pada saya, apa hubungan Bung Surya ini sudah retak dengan Presiden Jokowi? Apa memang Nasdem itu sudah bukan lagi koalisinya partai pemerintah? Ini pertanyaan-pertanyaan. Apa yang kita harus katakan? Kita ingin memberikan jawaban yang lip service atau jawaban yang penuh dengan kejujuran hati? Nah, kalau memberikan jawaban yang lip service berbeda dengan yang penuh dengan kejujuran hati. Tapi saya ingin mengajak kita semuanya, para kader Partai Nasdem hari ini. Nasdem tetap harus menjaga dignity dirinya, kejujuran dirinya. Sebagaimana dia bertekad untuk membawa misi gerakan perubahan, merestorasi bangsa ini. Pilihan kita, berikanlah jawaban yang jujur. Jawaban yang jujur adalah, saya masih beranggap sampai hari ini Presiden Jokowi secara personal adalah seorang sahabat yang saya tetap harapkan konsisten di dalam menjaga terminologi arti sesungguhnya dari persahabatan. Persahabatan dalam terminologi yang kita pahami adalah menerima segala kekurangan dan kelebihan seorang sahabat. Saudara, hadirin yang saya muliakan, pikiran-pikiran yang membuka cakrawala kita berpikir secara luas adalah demi kepentingan kemajuan bangsa ini. Bangsa kita telah terlalu banyak membuang energi yang percuma, energi yang negatif yang kita konsumsi semata-mata. Di sisi lain kita ingin melihat agar progres pengisian kemerdekaan ini berjalan sebagaimana yang dicita-citakan oleh para proklamator, para pendahulu, para pejuang bangsa-bangsa kita ini. Sekarang inilah artinya keberadaan institusi partai politik yang mendapatkan hak privilege berdasarkan konstitusi sedemikian rupa. Memilih presiden, memilih gubernur, memilih bupati, wali kota, membuat undang-undang, merubah undang-undang, harus turut bertanggung jawab terhadap maju mundurnya kadar dan kemampuan kesadaran masyarakat kita terhadap arti berpolitik, arti berbangsa dan bernegara, arti di dalam menjalankan hak-hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Inilah esensi pendidikan politik yang sedang dijalankan. Nasdem syarat untuk memuliakan rasa tanggung jawab, tetap melaksanakan progres pendidikan politik sebagaimana mestinya. Itulah kadang-kadang apa yang dikatakan Bung Anies tadi tepat. Tidak selamanya kita mengambil jalan di jalan yang rata, tetapi juga kadang-kadang kita harus mengambil jalan yang mendaki. Walaupun itu terasa berat, walaupun itu membawa konsekuensi dan risiko kepada kita, tetapi saudaraku semuanya, itulah konsekuensi yang kita memang harus berikan, karena kita membawa misi gerakan perubahan restorasi Indonesia. Kita ingin tetap mengajak kerjasama dan menjaga suasana kondusif, penuh rasa harmoni dan kekeluargaan. Kompetisi dalam pemilu sekali dalam 5 tahun. Kompetisi bukan berarti kita harus bermusuhan satu sama lain. Sayang 1000 kali sayang, bertanding hanya untuk bermusuhan di antara kita. Nasdem walaupun usianya 11 tahun, tapi rasa-rasanya dia akan patuh untuk mampu bertanding
bertanding secara lebih harmoni dan sportif. Lawan tanding bukan artinya musuh dirinya. Lawan tanding hanya sesaat, kemudian dia bisa bersanding dan dia bisa berteman kembali dalam event selanjutnya dalam perjalanan kehidupan. Inilah harapan saya pada saudara semuanya, tapi dengan satu keyakinan. Kita akan bisa melalui tahapan cobaan demi cobaan yang kita rasakan. Terhadap upaya-upaya yang mendiskreditkan partai ini, menihilismkan niat suci, niat murni partai ini untuk tetap menjaga konsolidasi semangat spirit persatuan kebangsaan yang seakan-akan dianggap nihil semata-mata, tidak apa-apa. Tetapi untuk melampaui itu, membawa keberhasilan itu, saya ingatkan saudara, satu syarat yang tidak boleh kita tinggalkan. Kita harus bisa bersatu di antara kita satu sama lain. Kita harus mempunyai kesadaran bersama untuk saling membesarkan hati kita. Kita harus mengedepankan positif thinking kita. Kita harus merasakan dan merangkul semua komponen dan kekuatan elemen masyarakat. Dan kita harus nyatakan, kita ikut bersama-sama bertanggung jawab terhadap maju mundurnya kemajuan berbangsa dan bernegara. Saya mengucapkan selamat bagi kita semuanya. Dirgahayu Partai Nasdem yang 11. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan ridho atas perjuangan kita bersama. Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah perjalanan, ada jalan yang datar, ada jalan yang menurun, dan ada jalan yang mendaki. Mau perjalanan yang nyaman dan enak, pilih jalan yang datar dan menurun. Tapi jalan itu tidak akan pernah mengantarkan kepada puncak manapun. Tapi kalau kita memilih jalan yang mendaki, walaupun suasana gelap, bagi semua yang pernah melakukan pendakian gunung, di malam hari pada saat mendaki jalannya naik, kita belum tentu tahu ujungnya di mana, tapi kita tahu bahwa hanya jalan mendaki yang mengantarkan ke puncak-puncak baru. Hanya jalan mendaki. Dan Nasdem memilih untuk mengambil jalan mendaki, dan kita bersama-sama. Saya mendapatkan kehormatan untuk bisa berjalan bersama dalam perjalanan mendaki yang mungkin terjal, yang mungkin belum ada peta rutenya. Tapi perjalanan ini adalah perjalanan yang akan dicatat oleh sejarah di Republik Indonesia. 11 tahun perjalanan Nasdem, usia termuda di antara partai-partai lain. Tapi kita menyaksikan usia termuda dengan begitu banyak lompatan-lompatan langkah. Dan itu artinya hari ini kita berkumpul sama-sama untuk menengok ke depan, bahwa kita sedang membawa misi. Kita bukan membawa target. Kalau target itu diraih dan kalau target itu tercapai, maka pekerjaan selesai. Tapi kalau misi itu diemban, misi itu dipanggul, misi itu untuk dilaksanakan. Perjalanan kita adalah perjalanan membawa misi, bukan sekedar meraih target-target. Karena itulah mengapa ini disebut sebagai rumah bagi pergerakan. Karena gagasan dibawa dari awal, mengembalikan Indonesia pada gagasan awal pendirian Republik ini, itulah disebut dengan restorasi Indonesia.